Banyak pemilik usaha, apalagi yang sedang dalam masa pertumbuhan bisnis, punya satu harapan besar. Ketika jumlah karyawan bertambah, pekerjaan jadi lebih ringan. Bisnis makin lancar, dan owner bisa fokus ke strategi. Tapi kenyataannya, banyak sekali yang justru mengalami hal sebaliknya. Semakin banyak karyawan, bukan makin ringan, malah makin berat. Pekerjaan bukannya berkurang, justru owner makin sibuk ngurusin operasional harian. Mulai dari cek pekerjaan satu-satu, mengatur jadwal, memadamkan masalah kecil yang muncul setiap hari. Saya sering mendengar keluhan seperti ini. Gaji karyawan makin besar, tapi kerjaan tetap saya yang urus. Tambah orang kok nggak makin rapi ya, malah makin ribet. Koordinasi tim makin susah, semuanya nunggu keputusan saya. Kalau Anda pernah mengalami ini, artinya Anda yang keliru. Bukan di jumlah karyawannya, tetapi di sistem yang mendampingi tim tersebut. Kenapa tim yang besar justru bisa jadi beban kalau tanpa sistem? Mari kita lihat lebih dekat. Saat tim bertambah, tapi sistem kerja tidak diperbarui, yang terjadi adalah kekacauan kecil yang makin lama makin besar. Karyawan bingung dengan peran mereka. Satu pekerjaan dikerjakan bareng-bareng, tanpa pembagian jelas siapa bertanggung jawab apa. Akibatnya, ada tugas yang double dikerjakan. Ada juga yang justru tidak ada yang mengerjakan. Tim hanya menunggu perintah tanpa inisiatif, karena mereka tidak tahu batasan dan target. Owner pun terjebak dalam posisi harus selalu jadi pusat keputusan. Semua karyawan nanya ke owner. Semua masalah dilempar ke owner. Akhirnya, waktu owner habis untuk ngurusin hal-hal teknis. Mulai dari hal kecil seperti cek stok, approve invoice, bahkan hal-hal sepele seperti tanda tangan nota atau menjawab komplain pelanggan yang harusnya bisa dihandle tim. Inilah yang bikin banyak pemilik usaha merasa makin stres saat timnya membesar. Beban mental dan fisik makin berat. Padahal tujuan awal menambah karyawan justru supaya bisnis lebih ringan dikelola. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan tambah orang baru. Justru kalau terus tambah tim tanpa sistem yang jelas, yang terjadi adalah biaya gaji makin bengkak. Produktivitas tim tidak naik signifikan dan koordinasi makin berantakan. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah membangun sistem kerja yang rapi dan jelas. Sistem ini harus dimulai dari hal yang paling dasar, alur kerja utama. Coba Anda tuliskan, apa saja proses yang terjadi di bisnis Anda, mulai dari pelanggan order, produksi berjalan, barang dikirim, sampai uang masuk ke kas. Catat, siapa yang terlibat di setiap alur ini. Kalau saat ini alurnya masih bercampur aduk dan satu orang pegang terlalu banyak peran, ini harus segera diperbaiki. Setelah alur kerja jelas, susun job desk untuk setiap posisi. Job desk bukan hanya formalitas. Ini adalah pedoman setiap anggota tim supaya mereka tahu apa tugas utamanya, output seperti apa yang diharapkan, dan bagaimana keberhasilannya diukur. Tanpa job desk, jangan heran kalau karyawan banyak yang pasif, hanya nunggu perintah, karena mereka memang tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Berikutnya, buat standar kerja. Ini penting supaya hasil kerja tim bisa diukur, bukan sekedar yang penting beres. Misalnya, standar produksi, berapa target jumlah produksi per hari, standar kasir, berapa tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi, standar gudang, berapa akurasi stok yang wajib dijaga. Dengan standar, Anda bisa menilai kinerja tim dengan objektif. Dan yang tidak kalah penting, bangun budaya tim yang saling mendukung dan mandiri. Jangan biarkan tim Anda mengandalkan owner untuk setiap keputusan. Libatkan mereka dalam menyusun sistem. Saat mereka merasa terlibat, mereka akan lebih peduli dan merasa punya tanggung jawab terhadap kelancaran bisnis. Sistem ini bukan untuk mengekang kreativitas tim, tetapi justru untuk membuat mereka lebih bebas bergerak dalam koridor yang benar. Tim jadi bisa bekerja tanpa harus menunggu aba-aba dari owner setiap waktu, dan owner pun bisa lebih fokus mengembangkan usaha, bukan sibuk memadamkan masalah harian. Contoh sederhana, bayangkan kalau Anda punya tim marketing tanpa target yang jelas. Hasilnya, mereka hanya sibuk bikin konten atau promo seadanya, tanpa tahu angka yang harus dikejar. Atau tim gudang tanpa standar akurasi stok, setiap bulan selalu ada selisih, dan akhirnya owner harus turun tangan cari penyebabnya. Padahal, kalau sistem kerja sudah rapi sejak awal, hal-hal seperti ini bisa dicegah. Dan kabar baiknya, membangun sistem tidak harus rumit di awal. Anda bisa mulai dari yang sederhana. Tuliskan alur kerja bisnis Anda. Susun job desk sederhana. Siapa mengerjakan apa. Lalu buat standar minimal hasil kerja untuk setiap posisi. Lalu adakan meeting rutin untuk review kinerja dan perbaikan sistem. Semua ini bisa jadi dasar untuk membangun sistem yang lebih kuat seiring berkembangnya usaha Anda. Kalau Anda merasa bingung harus mulai dari mana atau ingin panduan yang lebih
lebih terarah, saya sangat rekomendasikan untuk baca buku Strategi Mengelola Bisnis Tanpa Stres. Buku ini dirancang khusus untuk pemilik usaha seperti Anda yang ingin punya bisnis rapi, kuat, dan bisa berkembang tanpa harus owner yang selalu turun tangan. Di dalam buku ini, Anda akan belajar bagaimana membangun bisnis dengan 3 pilar utama: people, system, dan finance. 3 pilar ini saling berkaitan dan jadi fondasi penting agar bisnis Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan sehat. Pilar people membahas bagaimana mengelola tim agar jadi kekuatan bisnis, bukan beban. Anda akan belajar menyusun job desk, mengatur pola komunikasi, dan membangun budaya kerja positif yang membuat tim solid. Pilar sistem mengajarkan cara menyusun SOP yang relevan, standar kerja yang bisa dijalankan, dan sistem kontrol yang membuat bisnis tetap jalan meski owner tidak selalu ada. Pilar finance membahas cara mengelola keuangan usaha supaya arus kas sehat, laba benar-benar terasa, dan bisnis siap menghadapi masa sulit. Jangan tunggu sampai karyawan Anda makin banyak, tapi produktivitas stagnan, atau sampai Anda kelelahan sendiri mengurusi biaya yang seharusnya sudah bisa dijalankan tim. Bangun sistem yang rapi mulai sekarang, supaya tim besar jadi aset, bukan beban. Link pembelian buku ada di deskripsi video ini. Klik sekarang dan mulai perjalanan membangun bisnis yang lebih sehat dan bikin Anda lebih tenang. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman sesama pemilik usaha, dan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda bisa jadi pelajaran berharga untuk pemilik usaha lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.